Pak Jokowi entah punya apa niat baik terhadap saya, bahwa Pak Jokowi dukung saya. Kita berdiri di atas program kita. Kita lanjutkan programnya Pak Jokowi dan kita sempurnakan dan kita bawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Ini penting sekali. Dalam rangka kita berkompetisi, dalam rangka kita bersaing dengan negara-negara lain, kita membangun satu yang besar. Proyek terbesar yaitu IKN Nusantara. Dengan infrastruktur baru akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Ini penting. Kebusukan kekuasaan bukan pada penggunaan fisik kekuasaan, tapi pada pengkhianatan itu, pada penipuan. Itu semua soft powernya Jokowi. Jokowi nggak datang seperti Soeharto bilang, I'll cover you, gua gebuk lu. Enggak. Dengan senyap dia lakukan pengkhianatan pada bangsa ini, pengkhianatan pada emak-emak. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi, membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, etik pada pemilih yang 80% dari pemilih Indonesia itu tidak tamat kelas 7, artinya tidak tamat SMP. Mereka menunggu serangan fajar, mereka menunggu BLT. Itu bengis namanya. Jokowi berubah, dari merakyat menjadi otoriter, ubah aturan demi melanjutkan kekuasaan. Absurditas politik saat ini bukan lagi menunjukkan gejala-gejala atau indikasi-indikasi kebangkitan Orde Baru di mana penguasa mengatur alat-alat negara untuk meraih kekuasaan. Bukan lagi dilakukan dengan cawe-cawe di panggung belakang, tapi terang benderang di panggung depan. Perubahan dari pemimpin rakyat menjadi pemimpin otoriter benar-benar sudah sempurna dalam diri Jokowi. Metamorfosa terjadi ketika Jokowi cawe-cawe politik demi keberlanjutan kekuasaan melalui anaknya. Tangan besi dilakukan menyandera elit politik dan bahkan tidak segan-segan memukul keras kalau ada yang berani tidak tegak lurus Jokowi. Kalau metamorfosa ulat menjadi kupu-kupu sangat indah dan menakjubkan, sebaliknya metamorfosa Jokowi dari pemimpin merakyat menjadi otoriter sangat mengerikan. Fakta kepemimpinan otoriter itu semakin terang benderang saat mantan Ketua KPK Agus Raharjo mengungkap peristiwa cawe-cawe Jokowi mengintervensi kasus IKTP di mana Setia Novanto menjadi tersangkanya. Perubahan UU KPK pun dilakukan sehingga Jokowi punya kekuasaan penuh di KPK. Ini seperti sedang menguatkan adanya juga cawe-cawe Jokowi ke partai-partai politik melanjutkan kekuasaannya melalui anaknya. Saya sendiri awalnya tidak pernah menyangka hal ini nyata karena meyakini sampai sebelum putusan MK, Jokowi adalah sosok yang sudah selesai dengan dirinya untuk berkuasa. Namun fakta berkata lain, cawe-cawe politik 3 periode,
perpanjangan masa jabatan, DEL adalah manuver politik Jokowi untuk melanjutkan kekuasaannya. Ditolak oleh Megawati, kemudian disambut oleh Prabowo yang adalah menantu kandung dari Soeharto, tokoh Orde Baru. Tidak heran kalau akhirnya Jokowi langsung akrab dengan Prabowo karena memiliki kesamaan ideologi. Ideologi kerakyatan menjadi ideologi oligarki, Jokowi benar-benar sudah tercabut dari akarnya. Perubahan UU KPK, putusan MK yang diambil dengan pelanggaran etika berat, penggunaan alat-alat kekuasaan, mengintimidasi lawan politik, dan KPU yang diatur sedemikian rupa adalah indikasi kuat bangkitnya neo-Orba. Indonesia tidak boleh lagi mundur dan kembali pada kesalahan yang sama. Sudah cukup kita merasakan era Orde Baru yang penuh kecemasan dan ketidakadilan. Kita harus hentikan pemimpin yang melanggengkan segala cara untuk kembali berkuasa. Indonesia memang belum sampai dalam tahapan untuk menjadi negara otoriter secara penuh di era Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, praktik tersebut sudah dapat ditemui dan dirasakan di kehidupan nyata. Begitu kata Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto saat membuka diskusi bertajuk Isu HAM Era Jokowi dan Kekerasan Negara, yang digelar LP3ES, dia menjelaskan bahwa ada 4 indikator praktik negara otoriter yang dapat ditemui dan dirasakan. Pertama, diingkarinya aturan main demokratis dengan adanya keterlibatan lembaga-lembaga negara untuk memenangkan salah satu calon dan munculnya wacana dari pemerintah untuk membuat presiden dapat menjabat dalam 3 periode. Kelompok oposisi semakin lemah. Hal ini seiring masuknya 2 rival Joko Widodo di Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dalam struktur pemerintahan. Ketiga, pembiaran terhadap kekerasan itu terjadi pada penolakan Omnibus Law dan juga penolakan revisi UU KPK, sambungnya. Sementara indikator yang keempat adalah adanya ancaman terhadap kebebasan sipil yang dapat dilihat dari teror terhadap para aktivis yang sampai saat ini kasusnya belum juga tuntas. Hal ini terjadi ketika konsolidasi oligarki tidak diikuti dengan konsolidasi publik, sehingga para oligark tidak memiliki penantang. Hal tersebut semakin nyata ketika kita berefleksi terdapat berbagai kebijakan pemerintah yang keluar tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, mulai dari new normal hingga Omnibus Law dan pemaksaan diselenggarakannya pemilu, tegasnya. Menurut Wijayanto, sudah saatnya pemerintah kembali mendengarkan suara rakyat. Pemimpin-pemimpin yang terpilih tidak seharusnya memunggungi demokrasi dan mengutamakan aspirasi rakyat. Apalagi, aspirasi rakyat terutama dalam saluran digital, terhambat dengan adanya pasukan siber, tegasnya. Pemimpin-pemimpin yang terpilih tidak seharusnya memunggungi demokrasi dan mengutamakan aspirasi rakyat. Apalagi, aspirasi rakyat terutama dalam saluran digital, terhambat dengan adanya pasukan siber, tegasnya. Mengembalikan duifungsi aparat pertahanan. Mengembalikan duifungsi aparat keamanan, Polri. SK Menko Polhukam No 38/2019 tentang Tim Asistensi Hukum, 2019. Menyetujui SKB tentang penanganan radikalisme dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan pada aparatur sipil negara, 2019. Pemberangusan masif hak menyampaikan pendapat di muka umum. 2019, pemerintah memasukkan setuju pasal makar, penghinaan presiden dan penodaan agama dalam RKUHP, 2019. Operasi militer ilegal di Papua, 2019, pemadaman internet di Papua, 2019. UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penelitian, 2019. Mengabaikan partisipasi publik dalam rencana pemindahan ibu kota negara, 2019, meminta BIN dan Polri untuk menangani ormas yang menolak Omnibus Law, 2020, berkehendak menjalankan darurat sipil, 2020, membiarkan anak buahnya melawan putusan MK untuk mengkriminalkan penghina presiden, 2020, membangkang terhadap putusan MA tentang BPJS, 2020, berkehendak bisa mengubah UU dengan PP, 2020, pemberangusan hak atas kebebasan berpendapat, 2020, BIN ikut campur diskusi di kampus, 2020.